Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim peneliti Universitas Mercubuana. Nama saya Yaya Sudarya Triana dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mercubuana, dan anggota peneliti yaitu Bapak Rahmat Budiarto dari Prodi Teknik Informatika. Kemudian mitra kami yaitu dari University Sultan Zainal Abidin, yaitu Dr. Wan Aizwani binti Wan Abu Bakar. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan mengenai judul penelitian, yaitu Comparison of Risk Analysis the Finance Score using Octave and FMEA methods. Adapun penelitian kami di sini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah tingkat kebocoran data. Data dan informasi yang perlu dijaga dengan baik agar tidak menimbulkan kebocoran data pada suatu perusahaan. Yang kedua adalah keamanan data. Perusahaan menerapkan backup sistem untuk menjaga keamanan data dan informasi. Yang ketiga adalah prinsip kepercayaan, yaitu perusahaan lembaga pembiayaan adalah bisnis yang berasaskan kepercayaan. Yang keempat adalah penerapan pencegahan bidang sistem informasi. Beberapa cara untuk mencegah kebocoran data pada perusahaan dengan menerapkan standar operasional perusahaan dalam pencegahan bidang sistem informasi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana analisis risiko terhadap komponen sistem informasi atas risiko-risiko sistem yang ada pada perusahaan tersebut. Kemudian bagaimana evaluasi komponen sistem informasi untuk memperkecil risiko terhadap sistem yang ada pada perusahaan tersebut. Kemudian bagaimana hasil mengidentifikasi penilaian atau atas risiko komponen pada sistem informasi yang ada di perusahaan tersebut. Batasan permasalahan dalam penelitian ini adalah yang pertama, metode penelitian yang dilakukan berupa observasi dan pengamatan peneliti dengan menggunakan metode FMEA dan Octave. Kemudian yang kedua, penilaian analisa risiko yang digunakan dalam metode FMEA. Yang ketiga, komponen manajemen dalam merencanakan dan pengembangan analisa risiko sistem informasi. Tujuan penelitian yang pertama, mengidentifikasi komponen aset sistem informasi yang kritis beserta ancaman dan pengendaliannya yang sering bermunculan terhadap aset tersebut. Yang kedua adalah menganalisis dan mengevaluasi serta meminimalisir risiko terhadap komponen sistem informasi yang ada di perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah memperoleh hasil identifikasi dan penilaian atas risiko informasi yang muncul terhadap penggunaan aset di perusahaan. Adapun manfaat penelitian ini untuk perusahaan yaitu mendapatkan hasil informasi mengenai risiko yang mungkin akan terjadi serta tingkat ancaman pada aset atau komponen sistem informasi yang dimiliki pada perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah pihak organisasi juga akan mengetahui evaluasi efektivitas dari pelaksanaan yang diambil dari risiko yang mungkin terjadi dari penggunaan sistem informasi. Ini adalah metode Octave yang merupakan sebuah pendekatan terhadap evaluasi risiko keamanan informasi yang komprehensif, sistematis, terarah, dan dilakukan sendiri. Ada beberapa parameter yang diperlukan, yaitu availability, yaitu ketersediaan, aspek yang menjamin bahwa data akan tersedia saat data itu dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah integrity. Integrity adalah aspek yang menjamin bahwa data tidak diubah tanpa ada izin pihak yang berwenang. Yang ketiga adalah confidentiality.
confidentiality itu adalah aspek yang menjamin kerahasiaan data. Ini adalah metode Octave. Pada fase persiapan, kegiatan persiapan yang harus dilaksanakan sebelum melaksanakan metode Octave, yaitu menyusun jadwal, membentuk tim analisis, meminta dukungan, dan menyiapkan logistik. Pada metode Octave ini terdapat 3 fase. Fase yang pertama yaitu menentukan aset berdasarkan profil ancaman, yang kedua mengidentifikasi infrastruktur, dan yang ketiga mengembangkan strategi keamanan dan perencanaannya. Metode berikutnya adalah metode FMEA, Failure Mode Effect Analysis. Ini merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengevaluasi terjadinya sebuah kegagalan dari sebuah sistem, desain, proses, atau service untuk dibuat langkah penanganannya. Untuk melakukan proses penilaian risiko digunakan metode FMEA agar menghasilkan risk priority number. Kemudian risk priority number ini diperoleh berdasarkan perkalian 3 variabel faktor penilaian risiko, diantaranya yaitu severity, yaitu besarnya dampak kegagalan, kemudian occurrence, intensitas kegagalan, dan detection, yaitu kemampuan kontrol. Demikian presentasi singkat dari penelitian yang telah kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.